Berita mendadak darurat. Hari ini pukul 1 dini hari penerbangan dari Doha menuju Bari. Ketika mendarat karena hilangnya kendali roda pendaratan, pesawat hilang kendali dan terjadi kecelakaan pesawat. Jumlah korban sudah mencapai 136 orang. Saat ini hanya ditemukan 3 orang penyintas. Kalau bukan karena aku kukuh kala itu menyuruh Surya menikahimu, kalian berdua juga tidak akan menjadi orang asing sekarang. Nenek bersalah padamu. Kali ini Surya dinas, nenek sudah membeli tiket untukmu. Dia tidak membawamu, kau pergi sendiri. Aku tidak percaya dia bisa mengusirmu pulang. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi untuk sementara waktu. Nona Lili, nomor suami Anda terus sibuk. Kami belum bisa menghubunginya. Aku sudah tahu, iya. Itu dia. Baik. Surya. Surya, janinmu sudah 12 minggu. Situasinya stabil. Kau tidak perlu selalu menemaniku untuk melakukan pemeriksaan. 12 minggu. 2 bulan yang lalu. Sayang, kau dinas seminggu. Bu Lili, masalahku seharusnya tidak perlu dilaporkan padamu, kan? Surya. Aku menikah tersembunyi denganmu 3 tahun. Aku menjadi istrimu, juga sekretarismu. Hasilnya kau malah selingkuh dengan wanita lain. Sebenarnya apa artinya? Aku bagimu. Aduh, Lili yang patuh. Aduh, Liliku yang patuh. Akhirnya kau sudah kembali dengan baik. Nenek khawatir sekali. Apakah kakimu sakit? Ibu, bukankah dia baik-baik saja? Hanya luka kecil saja? Untuk apa begitu manja? Kau... Nenek, Ibu, aku sedikit lelah. Baiklah. Kau segera istirahat. Lili, kapan kau pulang? Kenapa tidak nyalakan lampu? Surya, kenapa aku tidak menunggu kau tiba di bandara? Aku ada urusan penting. Pergi ke kota Balis. Kau tahu, 3 bulan kemudian ada sebuah pameran besar diadakan di Doha. Kalau obat baru yang dibuat grup Hao bisa muncul di pameran ini, grup Hao akan mendapat pendapatan yang tidak berhenti. Jadi aku telah pergi sendiri. Benarkah? Tapi aku tanya orang di perusahaan. Daftar jadwal ini tidak ada tiket penerbanganmu menuju kota Balis. Sebenarnya apa yang mau kau katakan? Sejak kapan kau kenal dengannya? Kau berani membuntuti aku? Apakah aku terlihat seperti orang yang begitu santai? Langit membuatku tidak mati. Aku baru bisa menangkap basah perselingkuhanmu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur. Tidak ada hubungannya denganku. Kita menikah selama 3 tahun. Kau tidak pernah menyentuhku. Ibumu bahkan mengataiku ayam yang tidak bisa bertelur. Penderitaan ini, aku sudah menahannya. Tapi kenapa kamu berselingkuh? Kenapa kau malah menghamilinya? Apakah di matamu ada aku sebagai istrimu? Aku dan Angel sudah kenal selama 20 tahun. Sementara kau dipaksakan oleh nenek kepadaku.
Rupanya, aku barulah orang yang tidak dicintai ini. Surya, aku sudah mencintaimu selama 3 tahun. Demi dirimu, aku menutup butikku. Dan rela berada di rumah, aku menjadi sekretaris dan istrimu. Bahkan ketika keluargamu menghinaku, aku juga tidak masalah. Aku hanya berharap kau bisa berbalik dan melihatku sekilas. Kau tidak mencintaiku, juga tidak masalah. Tapi kenapa kau malah membuatku menjadi begitu malu? Cukup! Waktu itu kau berupaya keras untuk naik ke kasurku. Jika bukan karena kau punya budi dengan nenek, bagaimana mungkin aku dipaksa menikahimu? Kalau bukan karena kau, Angel juga tidak perlu keluar negeri 5 tahun karena marah. Orang licik seperti dirimu ini, ada hal apa lagi yang tidak bisa kau lakukan? Aku berbuat seperti itu kala itu. Semua itu untuk membantumu. Lily, masalah ini anggap nenek memohon padamu. Menikahlah dengan Surya, oke? Nenek, masalah menikah seperti ini tidak bisa dipaksa. Apalagi aku punya toko sendiri, juga punya bisnis sendiri. Tapi grup How berada dalam bahaya sekarang. Surya harus segera menikah baru bisa menstabilkan situasi. Selama kau bersedia menikah dengan Surya, kelak kau adalah orang yang berjasa untuk keluarga How. Aku mohon padamu. Nenek, aku akan menikah. Tidak peduli apa kata nenek. Pernikahan adalah hal besar dalam hidup. Aku harus mendiskusikannya dengan Tuan Surya. Tuan Surya, kau sudah terkena obat perangsang. Aku akan bawa kau ke rumah sakit sekarang. Obat ini jelas-jelas sengaja kau siapkan. Kau tidak percaya padaku. Aku juga tidak berdaya. Lihat sikapmu. Aku beritahu kau, jika kau masih berpikir mencari Nyonya Hao dengan tenang, menjauhlah dari Angel. Dia berbeda denganmu. Jika terjadi sesuatu pada anak dalam kandungannya, aku akan membunuhmu. Ternyata, akulah orang yang tidak diharapkan itu. Apakah aku terlihat seperti orang yang begitu santai? Langit membuatku tidak mati. Aku baru bisa menangkap basah perselingkuhanmu. Lily, sebenarnya aku dan Angel, kenapa kamarnya begitu panas? Kalau panas, lepaskan saja pakaiannya. Kau memang tidak berubah. Sifatmu sulit diubah. Pergi kau. Surya, sejak kita menikah, kita tidak pernah mempunyai hubungan suami istri. Kumohon padamu, berikan seorang anak padaku.
Lily, kau seperti ini malah membuatku jijik. Melakukan hal ini denganku membuatmu merasa jijik. Benar. Aku ingat kau yang mengurus proyek Doha. Begitu hal ini selesai, pergilah dari perusahaan. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi, wajah ini. Suamiku, kau sudah bekerja keras. Suamiku, pulang lebih awal. Suamiku, Surya, aku telah mencintaimu selama 3 tahun, tapi tetap tidak bisa menghangatkan hatimu. Di antara kita, sudah saatnya berakhir. Semuanya berakhirlah di sini. Tiket masuk pameran Doha adalah bantuanku padamu yang terakhir kali. Hei kakak ipar, kau baru selamat dari bahaya dan sekarang menarik koper. Kau mau pergi berlibur. Kau jangan buru-buru pergi, kau belum meriasku hari ini. Aku sudah menunggumu sangat lama di sini, kau bangun siang sekali. Mulai hari ini, kau lakukan sendiri. Lily, apa maksudmu? Kau sepanjang hari makan dan minum di rumahku. Aku memintamu untuk merias wajahku, itu sudah memandangmu. Awas kau, ku beritahu kakakku. Terserah. Kau? Lily, kebetulan kau di sini. Kau segera bersihkan sebuah kamar kemari. Atur dengan baik. Nanti ada orang yang akan tempati. Dengar tidak? Ibu, siapa yang mau datang? Tentu saja ke Angelmu. Sekarang dia sudah mengandung anak kakakmu. Tidak seperti orang lain, menempati tempat orang lain, tapi tidak berguna sama sekali. Kenapa masih berdiri saja? Apa kau tidak dengar perkataanku? Cepat kerjakan! Mulai sekarang, hal seperti ini, siapa yang mau lakukan, silakan lakukan. Kelak aku tidak akan mengurusnya lagi. Sikap apa ini? Coba kau katakan sekali lagi perkataanmu barusan. Aku bilang, aku tidak ingin melakukannya. Selama bertahun-tahun, aku menuruti perkataan kalian. Tidak pernah mengeluh. Selesai bekerja di kantor, pulang ke rumah, harus melakukan seluruh pekerjaan rumah dan melayani kalian. Yang paling konyol adalah, sekalipun aku lelah sampai jatuh sakit, kalian sama sekali tidak merasa aku sudah bekerja keras. Karena Angel ingin masuk keluarga kau, kelak semua hal ini, kau suruh dia lakukan saja. Lily, siapa yang memberimu nyali sampai berani bicara seperti ini padaku? Benar, Lily. Apa yang sedang asal kau bicarakan? Ku dengar semalam kau memberikan obat kepada kakakku. Kakakku lebih memilih disiksa oleh obat, juga tidak mau menyentuhmu, iya kan? Apa? Kukira kau hanya sedikit tidak berguna. Tidak disangka kau masih begitu rendahan aku. Tidak disangka kau masih begitu rendahan aku. Cukup. Tidak masalah kau menghinaku. Atas dasar apa kau memukulku? Siapa suruh kau tidak bisa mempertahankan suami sendiri dan bersikap lancang di hadapanku? Ibu, beberapa tahun ini kau terus merasa aku tidak bisa melahirkan. Di mataku, lebih baik kau bawa Surya ke departemen pria untuk diperiksa. Dasar masalahnya ada di dirinya. Kau, beraninya kau bicara begitu? Apakah kau percaya aku akan menyuruh Surya cerai denganmu? Kebetulan. Bercerai saja. Tolong Anda beritahu Surya. Aku sudah menandatangani surat cerainya. Mulai sekarang, aku dan dia
Tidak ada hubungan apapun lagi. Hah? Kau? Putraku. Kau mau kemana? Surya, kebetulan kau kemari. Gadis tengik ini temperamennya sekarang makin lama makin besar. Aku hanya menyuruh dia untuk melakukan sedikit hal. Dia masih berteriak padaku. Oh, dia juga bilang mau bercerai denganmu. Cerai? Benar. Cerai. Tidak pernah diriku sesadar seperti ini sebelumnya. Selama beberapa tahun ini anggap saja aku buta, sehingga menikah ke keluarga Hao. Surya, kita sudah berakhir. Lily ini ternyata dia serius. Dasar bocah sialan, menurutku dia sudah gila. Dia juga tidak melihat statusnya sendiri. Dia hanya bocah desa sebelum dia menikah denganmu. Dia hanya punya sebuah butik rongsok saja. Kalau bukan karena berdoa hingga menikah ke keluarga kita, dia tidak mungkin bisa melewati hidup seperti ini. Benar. Sekalipun mau cerai, itu juga kakak yang mencapaikannya. Atas dasar apa dia yang minta? Jangan bicara lagi. Kala itu yang bersikeras mau menikah denganku adalah dirinya. Sekarang dia hanya menggertak saja. Benar. Bagaimana suamiku? Warna lipstiknya baru dibeli. Bagus tidak? Bagus tidak? Berating harus totalitas. Tidak sampai 3 hari kau pasti akan berlutut dan memohon agar aku membiarkanmu balik. Halo? Pak Surya, terjadi sesuatu. Aku mau menerima surat pengunduran diri sekretaris Lily. Mengundurkan diri? Lily sudah bertekad mau pergi. Apa kau benar-benar akan mencari pria itu? Apa Pak Surya ada? Katakan. Proyek pameran Doha selama ini diurus oleh Bu Lily. Begitu dia pergi, takutnya... Grup Hao yang terhormat ini, apakah kehilangan seorang sekretaris sudah tidak bisa beroperasi lagi? Proyek harus tetap dilanjutkan. Adapun Lily, tidak sampai setengah hari, dia akan memohon untuk kembali seperti seekor anjing. Surya, demi mencintaimu, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Kelak, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku mau kembali menjadi Lily yang dulu. Kakak, ini aku. Pelanggan yang nomor 7381, penerbangan kelas 4 segera menuju. Lily. Kembali menjadi cucu kaya raya di dunia yang dikagumi semua orang. Selamat datang kembali, Nona Lily. Apakah Surya si brengsek itu menindasmu lagi? Lancang sekali. Kak, aku baik-baik saja. Aku terlalu merindukanmu. Tidak ada hubungan dengannya. Kau ini memang keras kepala. 3 tahun lalu kau mendadak bilang mau tinggal di kota Bales. Kau bahkan tidak mau menjadi cucu orang terkaya di Doha lagi. Kau malah menyembunyikan identitas dan menikah dengan pria itu. Sekarang kau malah membuat dirimu seperti ini. Kau ini... Kak, semuanya sudah berlalu. Bagiku, dia sudah tidak penting lagi. Sekarang aku hanya ingin pulang. Baiklah, kita pulang sekarang. Kita kembali ke Doha. Pada saat itu, aku justru mau melihat siapa yang berani menindas nona kedua dari keluarga Louis. Ayo pulang. Terima kasih. Nona, paspormu dikunci, jadi tidak bisa terbang sementara ini. Apa? Kenapa bisa seperti ini? Jangan-jangan dia... Apakah telah terjadi sesuatu selama ini?
kakak akan panggilkan pesawat pribadi saja. Tidak apa-apa, Kak. Ada sedikit hal tadi, aku akan segera kembali. Aku bisa selesaikan sendiri. Bukankah ini Bu Lily? Kenapa begitu menyedihkan? Orang yang tidak tahu akan mengira kau datang untuk mengungsi. Kau mau kemana? Di mana barangku? Barangmu? Apakah semua ini? Kau yakin ini semua barangku? Apa maksud ucapanmu? Aku tidak butuh benda rongsokanmu itu. Selain itu, barangmu dibuang sendiri oleh Pak Surya. Surya, ternyata benar dirimu. Pak Surya ada di ruangan kan? Pak Surya sedang rapat, dia tidak ada waktu menggubrismu. Kau mau kemana? Pak Surya. Kau sudah tahu salah. Cepat katakan. Surya, apakah kau yang memblokir tiket pesawatku dan mengambil kartu identitasku? Nona Lily, kau pikir aku sangat santai. Selain itu, kau sekarang sudah bukan sekretaris perusahaan lagi. Tolong kau pergi dari sini. Tadi resepsionis bilang seluruh barangku sudah dibuang olehmu. Di dalam kotak itu tidak ada kartu identitas. Kartu identitasku pasti ada di tempatmu. Tolong kau serahkan padaku. Atau mungkin Pak Surya tidak mau berikan kartu identitasku karena punya niat lain kepada sekretaris sepertiku. Apa kalian sangat santai? Mulai rapatnya. Kau juga tidak melihat statusmu sendiri. Pak Surya punya niat lain padamu. Dasar tidak tahu diri. Konyol sekali. Kalau tidak dapat kartu identitas lagi, aku akan melewatkan waktu untuk masuk pesawat. Karena Surya tidak mau berikan padaku, aku akan cari sendiri. Kau pergi kemana? Minggir. Kau tidak bisa pergi. Jangan sentuh aku, lepaskan. Apa yang kalian ributkan? Surya, Ternyata dia. Maaf Nona Angel sudah mengganggu pekerjaanmu. Itu Lily yang memaksa kemari. Aku tidak bisa menghalanginya. tidak apa-apa, kau keluar dulu. Nona Lily, ada hal apa kita bicarakan di dalam? Aku tahu kau. Kudengar kemampuan kerjamu sangat baik. Tidak kusangka kau punya paras yang cantik. Kau sudah berlebihan. Tapi, aku ingatkan kau satu hal. Jadi orang lebih baik tahu diri. Barang yang bukan milikmu, jangan bermimpi. Oh ya, bantu aku tuangkan segelas kopi. Hal seperti melayani orang ini, sekretaris sepertimu, seharusnya sangat mahir. Aku sudah bukan sekretaris grup HAL. Kalau Nona Angel mau minum kopi, kau bisa seduh sendiri. Aku tidak punya kewajiban melayanimu. Kecuali kau tidak punya tangan. Lily, kau berani menggunakan sikap seperti ini berbicara denganku? Apa kau tahu siapa aku? Hubunganku dengan Kak Surya tidak biasa. Aku tidak tertarik dengan urusan kalian. Jangan berpura-pura lagi. Kak Surya sudah memberitahuku segala hal tentang kalian. Waktu itu dia menikah denganmu hanya karena dipaksa neneknya. Bahkan masalah pernikahan kalian, karyawan di perusahaan tidak tahu. Dia tidak pernah mencintaimu. Kau sejak awal hingga akhir hanya penggantiku saja. Apa yang kau tertawakan? Aku sedang tertawa. Ternyata Nona Angel suka memungut barang bekas. Barang yang tidak kuinginkan. Kau menjadikannya sebagai pusaka. Lagi pula, aku akan segera bercerai dengan Surya. Karena kau begitu menyukainya, aku hadiahkan untukmu. Lily, berhenti kau. Beraninya kau mengatai Kak Surya barang bekas. Jangan kau kira aku tidak tahu. Orang sepertimu, aku sudah jumpa banyak sekali. Latar belakang rendah, lalu ingin menikah ke keluarga kaya raya dengan mengandalkan paras yang cantik. Jangan mimpi. Kartu undangan pameran Doha. Kenapa bisa ada padamu? Kembalikan padaku. Barangku kau juga bisa menyentuhnya. Kalau rusak, kau tidak akan mampu membayarnya. 2 buah kartu undangan pameran Doha ini kudapatkan dengan tidak mudah. Padahal aku taruh di rumah. Kenapa bisa ada padamu? Jangan-jangan
Lisa dan yang lainnya yang memberikannya padamu. Apa yang kau katakan? Kenapa aku tidak mengerti? 2 kartu undangan ini aku yang berikan untuk Kak Surya. Kak Surya sangat bahagia. Dia juga akan membawaku ke Doha. Angel, kalian keterlaluan. Kuota pameran Doha hanya ada 200 nama di seluruh dunia. Apa kau tahu berapa upaya yang kulakukan untuk bisa mendapatkannya? Kau malah ingin memilikinya. Lily, tutup mulutmu. 2 kartu undangan ini adalah lambang dari status dan posisi. Jadi hanya aku yang bisa menjadi bantuan Kak Surya. Kau bilang kau yang mendapatkannya. Apakah kau punya bukti? Sekalipun kau bilang kepada Surya, dia juga tidak akan percaya. Dasar tidak tahu malu. Apakah kau benar tidak tahu malu? Berikan kartunya padaku. Oh. Kau baik-baik saja kan? Apakah kau terluka? Kak Surya, perutku sakit. Barusan Nona Lily mendadak masuk dan ingin merebut kartu undanganku. Aku tidak mau beri, dia lalu memukulku. Nona Lily, kita tidak punya dendam. Kenapa kau memperlakukanku begitu? Apa yang asal kau bicarakan? Undangan ini. Undangan ini disiapkan khusus oleh Angel untukku. Mari. Lily, aku tahu proyek Doha ini diurus olehmu sebelumnya. Aku tidak menyalahkanmu karena kau gagal. Tapi kau tidak boleh merebut jasa Angel. Kau tidak seharusnya memukulnya, padahal kau tahu dia sedang hamil. Bagaimana kau bisa begitu jahat? Jahat? Surya, apakah kau sudah buta? Kak Surya, kau jangan salahkan Nona Lily. Dia mungkin tidak sengaja. Kau tidak perlu memohon untuknya. Dia orang seperti apa, aku lebih paham dari siapapun. Cepat minta maaf pada Angel. Kalau tidak, aku akan mengusirmu keluar. Kau tidak perlu mengusirku keluar. Aku memang tidak ingin di sini. Kembalikan kartu identitasku. Aku tidak ingin bertemu kau lagi selamanya. Segera minta maaf kepada Angel sekarang. Aku utus orang mengantarmu pulang. Selama kau tidak berbuat onar, aku bisa kembalikan kartu identitasmu. Pulang? Pulang kemana? Lily, apa kau tidak ada habisnya? Kau yang tidak mengerti situasi sampai sekarang. Aku katakan sekali lagi. Aku yang tidak menginginkanmu. Kelak rumahmu bukan lagi rumahku. Kau ingin aku minta maaf kepada Angel? Baiklah. Aku turuti. Nona Angel, maaf. Aku sudah minta maaf. Sekarang, sudah bisa kembalikan kartu di identitasku kan? Apa mungkin aku harus berlutut kepada kalian berdua? Apa kau begitu tidak sabar dan ingin pergi? Tentu saja. Bagaimanapun tempat yang kotor. Aku tidak ingin tinggal sesaat pun. Kak Surya, kalau Nona Lily merasa aku kotor, aku bisa pergi sekarang. Tunggu. Siapa bilang? Aku hanya merasa kau kotor. Aku jelas-jelas merasa jijik dengan kalian berdua. Karena kau mau pergi, kalau begitu serah terima dengan jelas. Sekujur tubuhmu yang berhubungan dengan grup How, tidak boleh kau bawa pergi. Satupun. Baiklah. Aku lepaskan. Ini adalah satu set pakaian. Pakaian pemberianmu ketika aku masuk. Kau bilang, aku terlihat sangat intelektual. Sangat intelektual. Ini hadiah 1 tahunan darimu. Pemandu belajar bilang mawar emas cocok dengan kulit tidak putih. Ini adalah hadiah 2 tahunan darimu. Ini benar-benar sangat indah. Kak Surya, kau sungguh loyal ke Nona Lily. Kau beri dia banyak barang bagus. Tidak apa-apa. Semua ini pilihan sisa.
dari ibuku dan adikku. Kalau kau suka, aku belikan yang lebih baik untukmu. Aku kembalikan cincinmu. Kau sudah puas kan? Surya, seumur hidupku ini, hal yang paling kusesalkan adalah menikah denganmu. Kita jangan pernah bertemu lagi selamanya. Nona Lili, masalah hari ini juga salahku. Semua adalah salahku. Kalau bukan karena aku, kalian juga tidak akan bertengkar. Begini saja, kau segera minta maaf kepada Kak Surya. Pergilah. Nona Lili, Kak Surya, kau jangan marah ya. Tidak kusangka dia baru turun, sudah ada pria yang menjemputnya. Jangan-jangan rumornya itu benar. Rumor apa? Katakan. Aku hanya dengar pegawai perusahaan bilang katanya Bu Lili pribadi sering menjalin hubungan dengan pria berbeda. Tapi Kak Surya, menurutku Bu Lili bukan orang seperti itu. Mungkin hanya salah paham. Fakta sudah di depan mata. Salah paham apa lagi? Lili, tidak kusangka kau juga mau pergi meski telanjang. Apa kau begitu menyukai pria itu? Baiklah, aku akan merestuimu. Mulai sekarang, tidak boleh mengungkit nama Lili Lois lagi. Aku tidak mengizinkan siapapun mengungkit tentangnya lagi.